Modus penipuan aplikasi penghasil uang ya, seolah-olah menghasilkan uang itu terus saja berjatuhan ya. Hampir tiap minggu banyak sekali aplikasi-aplikasi penghasil uang yang scam. Scam itu raib, hilang entah kemana ya. Kemudian korbannya berjatuhan banyak sekali dan bingung mau meminta pertanggungjawaban siapa ya, karena ketika mau meminta pertanggungjawaban adminnya atau uplinnya atau leadernya, maka mereka yang uplin ini atau leadernya atau adminnya itu juga mengaku mereka juga sebagai korban. Akhirnya saling tuduh sana sini, bingung mau minta pertanggungjawaban siapa ya. Banyak aplikasi penghasil uang yang scam, contoh lah yang terbaru ini apa, Wipon ya, kemudian XFA, kemudian ada apa, RSE, kemudian ada Kantar, Flycam dan sebagainya ya. Jadi seolah-olah aplikasi ini menghasilkan uang ya. Ya, padahal ya ini sebenarnya adalah aplikasi Ponzi. Ponzi itu gini. Jadi kalau ada aplikasi kemudian kamu diminta memasukkan uang ya, kemudian diminta mencari member ya, member-member baru, anggota-anggota baru, kemudian kamu dapat bonus lagi ya. Itu sebenarnya Ponzi. Karena apa? Sebenarnya uang yang kamu dapat itu bukan dari hasil usaha di aplikasi ini, tetapi melainkan ya itu adalah uang dari member-member yang baru ini. Artinya apa? Selama masih ada member yang masuk, maka bonusmu akan cair, bonusmu akan aman, dan itu terus dilakukan sampai nanti sudah tidak ada yang masuk lagi ya, sehingga tidak ada uang yang masuk ke aplikasi itu, dan kemudian akhirnya scam itu hilang tiba-tiba ya, tiba-tiba aplikasinya nggak bisa diakses gitu kan ya. Akhirnya korbannya sudah bingung mau minta tanggung jawab siapa. Nah, ciri-ciri aplikasi penghasil uang ya yang skema Ponzi itu sebenarnya sederhana ya. Yang pertama itu mereka menjanjikan fixed income ya. Jadi kalau investasi itu nggak ada yang namanya fixed income. Fixed income itu gini. Jadi kalau kamu invest 1 juta gitu, nanti akan otomatis dapat 1.300.000 dalam waktu misalnya 1 minggu, 2 minggu gitu ya. Kamu invest 2 juta gitu, nanti langsung dapat 2.500.000 atau 3 juta dalam waktu sekian hari gitu. Nah, itu nggak mungkin kalau bukan skema Ponzi. Karena apa? Kalau yang namanya investasi itu pasti ada untung, ada rugi ya. Kripto ya, trading nggak mungkin itu langsung pasti ya keuntungan segini, nggak mungkin. Kalau kayak gitu pasti skema Ponzi. Bayarnya ke anggotanya itu bukan dari hasil investasi atau bukan dari hasil usaha, tetapi hasil dari perekrutan anggota baru gitu loh ya. Jadi hati-hati selalu ya, hati-hati selalu. Nah, kalau udah model skema Ponzi ini yang diuntungkan yang awal-awal masuk ya. Awal masuk ini diuntungkan karena apa? Mereka udah dapat bonus banyak ya dengan rekrutan anggota-anggota baru ini. Sementara ya anggota yang baru masuk ya, anggota yang baru masuk belakangan ini akan nggak dapat apa-apa, rugi ya, karena baru masuk kemudian scam ya, aplikasinya hilang ya. Jadi hati-hati selalu, dan banyak banget setiap minggu itu ada aja ya aplikasi-aplikasi yang scam ya. Tapi nggak tahu kenapa masih banyak ya masyarakat kita ya yang terjebak dengan model ginian, diiming-imingi dengan investasi high return, jadi returnnya tinggi banget ya. Mereka nggak pakai logika. Kalau emang ada aplikasi yang returnnya setinggi itu, ngapain harus cari member gitu loh ya. Mereka ya yang punya aplikasi ini invest sendiri ya, trading sendiri, main kripto sendiri, nanti pasti juga untungnya banyak, nggak perlu cari member ya. Jadi kripto trading itu hanya kedok dari aplikasi-aplikasi Ponzi ini. Jadi kalian harus waspada ya, jangan tergiur karena tetanggaku beneran dibayar nih ya, nanti kamu latah, kamu FOMO ikut ke aplikasi tersebut. Ini tetanggaku sudah invest 100 juta, aku harus invest lebih besar lagi, 200 juta, 300 juta. Akhirnya yang masuk-masuk belakangan inilah yang akan rugi ya. Yang masuk di awal-awal mah udah untung gitu loh. Yang namanya skema Ponzi, begitu ada member masuk nanti bonus cair kan gitu kan ya. Jadi waspada selalu, hati-hati selalu, jangan mudah percaya. Korbannya sudah banyak nih skema Ponzi ini, tapi nggak tahu kenapa nggak kapok-kapok, dan setiap hari, setiap saat ada aja tumbuh aplikasi baru. Atau memang ini didesain, disengaja oleh segelintir orang, jadi memang mereka menciptakan aplikasi ya, kemudian mereka jadi leadernya ya, sehingga ketika mereka masuk ini kan nggak rugi nih, karena mereka di atas. Yang rugi kan yang masuk-masuk belakangan ya. Wallahu alam, kita nggak tahu ya apakah ini memang disengaja atau bagaimana ya. Jadi waspada selalu, hati-hati selalu. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari modus-modus penipuan.